Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Mari bersama-sama dengan bersehati kita mau datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan Dia pun akan melawat kita saat kita beribadah dengan sungguh-sungguh kepadanya. Berapa banyak engkau percaya engkau disertai Tuhan? Mari angkat tanganmu Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita mau menyembah Dia, mari bersyukur kepadanya. Tuhan hadir di tempat ini dan Dia memberkati ibadah pagi hari ini. Mari kita akan mulai ibadah pagi hari ini dengan doa. Kita tundukkan kepala kita bersama-sama saudaraku. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami boleh Tuhan bersama-sama di tempat ini Tuhan. Untuk satu tujuan, untuk menyembah-Mu di tempat ini Bapa. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan Tuhan yang Kau berikan atas kami Bapa. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau datang kepada-Mu Tuhan. Dengan segenap kerinduan kami Bapa. Dan Tuhan, tidak ada nama lain yang kami sembah, yang kami tinggikan selain daripada nama Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus, Tuhan Allah kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau bersemayam, Engkau bertahta Tuhan, di atas puji-pujian, di atas setiap penyembahan Tuhan, atas umat-Mu Tuhan, yang Kau kasihi Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Dan kami percaya lawatan-Mu, hadirat-Mu Tuhan, nyata pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan semuanya dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya undang saudara, mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau berkatakan tema tahunan gereja kita 2020. Berjalan dalam hikmat. 2020 berjalan dalam hikmat. 2020 berjalan dalam hikmat. Berikan kemuliaan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Amin. Haleluya. Tiada terukur kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Yeay. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, Kau melimpahkan kasih-Mu atas kami pagi ini Bapa. Kita mau bersuka cita bersama-sama. Semuanya. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Katakan panjang, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh, jauh tinggi mengatasi langit dalam. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kami bersyukur atas kasih-Mu Tuhan. Semuanya. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Semuanya. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh, jauh tinggi mengatasi langit. Amin. Dalamnya terdapat. Katakan selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Semuanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku bersorak memuji Engkau. Yesus, ajak perbuatanmu
semuanya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. oh, Panjang dan lebarnya melebihi lautan. terima kasih Tuhan. Jauh, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kami bersyukur selamanya. Dengan segenap hatimu, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Aja perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Katakan, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang, Panjang dan lebarnya melebihi lautan. terima kasih. Jauh tinggi mengatasi langit, Yes, dalamnya tak dapat ku selami. semuanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Oh, kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Kami bersorak bagi namamu Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari silakan Bapak Ibu Saudaraku, silakan duduk. Terima kasih Tuhan Yesus buat hadirat-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Karena Kau yang kami perlu Tuhan. Engkau yang menjadi terutama di dalam kehidupan kami Bapa. Kami sungguh-sungguh Tuhan kepadamu. Karena Kau melihat setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini adalah waktu yang terbaik Tuhan. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Hadirat-Mu akan terus melekat di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita angkat pujian ini. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Mari bawa setiap hati kami Tuhan. Bawa daku berat dalam pelukanmu, menikmati kasih, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Katakan, saat indah, saat indah, oh saat indah, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku
dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Mari dengan segenap hati kita mau katakan, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, yes, haleluya. Diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Sekali lagi dengan segenap hati kita. Saat indah, itu kerinduan kami, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, bawa kami, yes, haleluya. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Katakan, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan Bapa dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Saudara-saudara, Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Hadirat-Mu Tuhan, oh, rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhi kami Tuhan. Rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Tetap dalam penyembahan Bapak Ibu Saudaraku. Setiap saat, setiap waktu kita perlu Tuhan. Tidak bisa kita lakukan apapun tanpa Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang baik, Gembala yang baik, Bapa yang sungguh-sungguh baik. Mari hampiri Dia Bapak Ibu Saudaraku. Inilah waktu yang terbaik. Kami perlu Kau Tuhan. Terima kasih. Ku perlu Kau Tuhan.
Kau Tuhan, ku perlu Kau Tuhan, bawa hidupku berkenan selalu. Yes, mari lebih lagi. Perlu Kau, kami perlu Kau, Kau Tuhan. Pegang setiap kami Tuhan, memimpin langkahku. Perlu Kau Tuhan, bawa hidupku berkenan selalu. 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 Ini pengakuan kami bahwa kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Amen. Kami memerlukan Engkau di setiap Amen. saat dan di setiap Benar, waktu. Dan biarkan hikmat-Mu menuntun kami. Amin. Kami segera akan menyelesaikan tahun 2020 ini. Dan biarkan pengalaman berjalan dalam hikmat itu sungguh-sungguh terjadi dalam hidup kami. Sebentar kami dengar firman-Mu, sepatah kata dari Tuhan menyembuhkan. Amin. Sepatah kata dari Tuhan mengubahkan. Amin. Sepatah kata dari Tuhan memulihkan. Amin. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudaraku. Shalom, selamat pagi semuanya. Yang di rumah, yang melihat secara online, selamat malam dan selamat ada kita berjumpa lagi pagi hari ini. Saya minta yang ada di bawah coba teriak yang kuat, haleluya. Ya, mereka yang di bawah. Mari berikan tepuk tangan buat mereka yang di bawah, saudara. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Jadi kita bersyukur dan kita akan dengar firman Tuhan. Yuk. Tahun ini kita punya tema berjalan dalam hikmat. Dan segera kita akan menyelesaikan tahun ini, tinggal dalam hitungan minggu. Dan kita akan selesai dengan tema ini dan kita akan melangkah dalam tema yang berikutnya. Dan pagi hari ini kita akan belajar sebuah tema tentang menghitung hari. Ada di Alkitab tentang menghitung hari. Dan mungkin bagi beberapa Bapak Ibu yang saudaraku yang belum memahami, kenapa sih kita harus menghitung hari? Apa sih maksudnya menghitung hari? Bukankah ini pekerjaan anak TK yang menghafal nama-nama hari dalam satu minggu? Kenapa harus dihitung? Sudah jelas jumlahnya 7. Sudah jelas tidak bisa tambah lagi. Tapi kenapa harus dihitung? Kenapa kita perlu belajar? Dan kenapa Musa menuliskan ayat di dalam Mazmur ini? Dia berkata, Tuhan ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Oke, kita lihat ayatnya ya. Ini ayat saudaraku, Mazmur 90 ayat yang ke-12. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mazmur 90 ini adalah mazmurnya Musa. Jadi tidak semua mazmur berasal dari Daud. Ini mazmurnya Musa.
Dan Musa, dia berkata kepada Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Saya percaya ketika Musa punya kalimat ini bukan Musa TK. Saya percaya ini Musa dewasa. Ini Musa yang Alkitab berkata, kita sudah pernah belajar, dia dididik dalam hikmat Mesir. Mesir di zaman itu adalah negara kerajaan adidaya, superpower, kebudayaannya maju. Mereka sudah bisa mengawetkan mayat, mereka ngerti dunia kecantikan, mandi susu, dan sebagainya. Mesir itu negara maju, kerajaan maju di zaman kuno di saat ini ketika Musa ada. Dan Musa dikatakan dia dididik dalam hikmat Mesir. Dia pangeran, dia mendapatkan pendidikan spesial. Tapi rupanya di hadapan Tuhan dia berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Pertanyaannya adalah, apakah Musa nggak bisa ngitung? Ada apa yang salah dengan Musa? Kenapa 7 hari harus dihitung? Kenapa waktu itu harus diteliti? Tapi sebentar kita akan melihat bahwa ketika dia berdoa kepada Tuhan dengan kalimat ini, itu adalah keintimannya dengan Tuhan. Justru bukan karena dia bodoh, dia minta diajari menghitung. Justru karena dia pandai, justru karena dia ketemu Tuhan, justru karena dia mengalami sebuah pengalaman ilahi, maka dia ngerti bahwa waktu itu berharga. Katakan sama-sama, waktu kita berharga. Haleluya. Karena itu perlu dihitung, jangan disia-siakan. Kita cuma biasa ngitung duit, saudaraku, ya kan? Kita hanya biasa ngitung duit, saudaraku. Kalau suruh ngitung duit cepet banget, saudaraku. Haleluya, ya kan? Ngitung susu, ya kan? Ngitung gaji suami, ya gitu kan, saudaraku. Kenapa cuma segini, Pak? Ini kurang. Cepat sekali ibu-ibu peka dengan apa yang diberikan di tangannya. Anak-anak, kenapa jajannya cuma segini, Mah? Iya, ini kan pandemi, Nak. Jadi kamu kan sekolah online. Ada anak-anak kita, saudaraku, mereka protes. Kalau begini caranya, corona ini bikin sengsara saya. Gitu kan, karena uang jajan saya menurun, katanya begitu, saudaraku, ya. Jadi rupanya bukan cuma bapak-bapak yang dipotong gajinya oleh perusahaan, tetapi anak-anak juga rupanya dipotong gajinya oleh ibu-ibu, saudaraku, ya. Jadi mereka protes, kalau gini enak sekolah pertemuan, enak sekolah tatap muka. Sebab kalau gurunya mama, kalau wali kelasnya mama, uang jajanku berkurang, ya, karena di rumah terus sudah ada makanan kan, saudaraku. Haleluya. Mari kita berdoa supaya corona cepat berlalu dan anak-anak naik gaji lagi. Haleluya, puji Tuhan. Kalau uang kita cepat sekali hitung, tapi hari, saudaraku, waktu kadang-kadang kita sia-siakan. Kita nggak ngitung waktu. Ini maksudnya bukan ngitung hari, 7 hari itu. Nah, akibat yang Musa inginkan, ketika Musa dia bisa menghitung hari, efeknya adalah, akibatnya adalah, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Rupanya efek dari proses menghitung hari itu menyebabkan hati kita menjadi bijaksana. Dan dalam bahasa asli kata bijaksana itu dipakai kata hikmat. Karena itu kalau bijaksana seharusnya di Alkitab bahasa Inggris dipakai kata wise. Tapi rupanya di Alkitab bahasa Inggris bukan wise tapi wisdom. So teach us to number our days that we may get a heart of wisdom. Jadi efek dari menghitung hari itu rupanya mendapatkan hati yang berhikmat. Nah, kita lihat beberapa terjemahan next yang berikutnya. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, ajari kami, atau Alkitab yang terbuka dulu, AYT itu versi Alkitab yang terbuka. Karena itu ajari kami menghitung hari-hari kami, supaya hati kami datang kepada hikmat. Jadi rupanya hati kita akan diarahkan kepada hikmat ketika kita menghitung hari. Nah, maksudnya menghitung hari itu seperti apa?
versi firman Allah yang hidup. Ajari kami menghitung hari-hari kami dan menyadari betapa sedikitnya hari-hari itu. Tolonglah kami untuk menjalani hidup sebagaimana patutnya. Jadi nanti kalau kita memperbandingkan dengan beberapa terjemahan, rupanya maksudnya menghitung hari itu, Musa ingin membawa kita untuk mewaspadai, sadar bahwa hari-hari kita itu cuma sedikit. Karena banyak orang gak sadar bahwa waktunya itu sedikit. Masa hidupnya itu singkat. Makanya mereka leha-leha, foya-foya, santai-santai, tidak melakukan apapun. Urusan keselamatan yang nanti. Yang kekal, urusan akhirat itu nanti. Sekarang ya sekarang, nanti ya nanti. Itu orang yang tidak mau menghitung hari. Bilang sama sebelah bisik-bisik saja, saudaraku, tinggal singkat. Bilang gitu, saudaraku ya, haleluya ya, tinggal singkat. Waktu kita singkat. Hari-hari itu betapa sedikitnya. Itu maksudnya menghitung hari. Supaya kita sadar bahwa kita punya persediaan yang tidak banyak lagi. Nah, konteks dari ayat itu, konteks dari ayat 12 itu, di Mazmur 90 tadi, di ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6 saya baca begini. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Jadi Musa sedang membawa doanya kepada Tuhan. Dia tahu bahwa ada hari kematian. Karena ada waktu di mana Tuhan mengembalikan manusia kepada debu. Ayat 4. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu. Atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. 5. Engkau menghanyutkan manusia. Mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Lihat, ketika kemudian Musa menyatakan betapa sedikitnya hari manusia. Karena ada waktunya Tuhan mengembalikan manusia kepada debu. Dan kemudian Musa berkata 1000 hari di mata Tuhan sama seperti 1 hari. Ada 3 penggambaran. Yang pertama, hidup kita itu seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Jadi hidup manusia itu enggak 24 jam kalau digambarkan seperti shift jaga. Cuma seperti giliran jaga di waktu malam. 12 jam, 6 jam saudaraku, kita tidak tahu situasi pada saat itu. Ya, tetapi tidak 24 jam penuh. Rupanya hanya singkat, hanya sebagian dari hari itu. Giliran jaga malam yang enggak lama. Kemudian gambaran yang kedua mimpi. Mimpi juga enggak lama. Dan kemudian gambaran yang ketiga rumput yang bertumbuh. Pagi kembang, saudaraku, petang lisut dan layu. Rumput itu singkat. Itu gambaran hidup manusia yang harus dipahami, disadari, dan kita akan hitung itu supaya kita bijaksana. Jadi ini tadi yang saya sampaikan. Gambaran Musa tentang singkatnya hidup manusia. 1000 tahun itu dikatakan sama seperti hari kemarin di mata Tuhan. Artinya kalau kita konversi, ini kan tahun dibandingkan dengan hari. Kalau kita konversikan dengan hari, maka di hadapan Tuhan 365.000 hari sama dengan 1 hari. 1 harinya Tuhan itu 365.000 harinya manusia. Dan itu digambarkan seperti giliran jaga malam, seperti mimpi, seperti rumput. Dan kemudian muncul ayat yang ke-10. Yuk kita baca ayat yang ke-10. Yuk yang biru itu saudaraku ya. 1, 2, 3. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Sebab berlalunya buru-buru. Dan kami melayang lenyap. Buru-buru. Jadi hidup kita ini gak lama. Ketika dibandingkan dengan kekekalan. Pak, 80 tahun itu lama loh Pak. Iya, ukuran manusia. Tapi ketika dibandingkan dengan kekekalan, apa sih kekal? Kekal itu waktunya ndak ada lagi. Kekal itu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Karena itu kalau dibandingkan dengan kekekalan, 80 tahun
itu buru-buru. Haleluya. Bilang sama sebelahmu, siap-siap. Bilang begitu saudaraku ya, haleluya. Siap-siap apa? Siap-siap semuanya saudaraku, puji Tuhan. Ya, kita harus siap. Semua kita harus siap. Semua kita harus, orang Jawa berkata, eling lan waspodo. Nah gitu. Karena gak lama lagi waktu kita. Ya, jangan berkata bahwa aku masih muda, masa depanku masih panjang. Iya, hitungan kita. Tapi kalau hitungan Tuhan, kita nggak pernah tahu. Hari ini berguguran, berita duka di mana-mana, saudaraku, dan kita nggak pernah ngerti kapan giliran kita. Nah, ini sekarang saya mau ngitung umur saya. Kalau ditanya, selalu orang itu ngitung mundur, ya kan? Umurnya berapa Pak Denny? Umur saya 51 tahun lewat 24 hari. Ya. Jadi informasi buat yang kelewatan, bulan lalu saya ulang tahun. Haleluya ya. Dan panitia penerimaan kado buka sampai akhir tahun, saudaraku ya, haleluya. Jadi masih siap terima kado, saudaraku ya, haleluya, puji Tuhan. Umurnya berapa Pak Denny? 51 tahun lewat 24 hari. Dan kalau dikonversikan menjadi satuan hari, maka umur saya 18.639 hari. Itu kalau dihitung mundur. Tapi mari kita belajar pagi hari ini menghitung hari itu maju. Kita lihat sisanya. Kita lihat waktu yang masih ada. Jarang kan kita kalau ditanya berapa umurnya. Lalu kita ngomong tinggal 5 tahun. Nah, gitu ya. Gak ada orang yang berani menyebutkan maju, saudaraku ya. Haleluya. Doakanlah supaya saya umur panjang Pak. Doakanlah supaya saya sehat-sehat. Tapi kita nggak bisa memungkiri fakta bahwa hitungannya bisa maju, saudaraku. Kita nggak bisa menutup mata bahwa kuota waktu kita itu semakin habis. Saya pernah menjelaskan bahwa kita adalah kekristenan yang mempercayai waktu itu berjalan maju, bukan berputar. Sebab ada agama yang memahami waktu itu berputar. Kekristenan bukan seperti itu. Kekristenan itu waktu maju dan tidak bisa mundur lagi. Kita harus memahami fakta bahwa kuota kita hampir habis. Kuota kita terbatas. Kalau saya hidup sampai umur 70 tahun, 70 tahun itu kalau diharikan ada 25.550 hari. Sementara saya sudah memakai, saudaraku, 18.639 hari. Di posisi 51 tahun, 24 hari. Jadi saya tinggal punya sisa hari kalau saya sampai umur 70. Saya masih punya sisa hari 6.911 hari. Puji Tuhan karena banyak jemaat yang sayang, banyak pendoa yang mendoakan, haleluya ya. Banyak jemaat yang suka mijeti, haleluya, puji Tuhan ya. Mengirimkan makanan-makanan yang sehat. Puji Tuhan rupanya Pak Denny bisa berumur mencapai 80 tahun. Cuma Mbah Ruslan yang amin, haleluya, puji Tuhan. Rupanya yang lain ingin supaya saya tidak lama lagi, saudaraku ya, haleluya. Karena cuma Mbah Ruslan yang amin, ya Mbah ya, puji Tuhan. Ini si Mbah ini 84 ya, 84 ya Mbah ya. 89, wah luar biasa Mbah, haleluya. Itu sudah minggu berikutnya ya Mbah ya, haleluya. Saya pernah menjelaskan kan. Jadi yang belum tahu saya pernah menggambarkan 7 hari itu, 70 tahun itu anggaplah 1 hari diwakili 10 tahun. Gitu kan, orang yang berumur 0 sampai 10 tahun itu hari Senin. Kemudian orang yang 20 tahun sampai 30 tahun itu hari Selasa. Nah, gitu kan. Jadi nanti kalau orang 50 tahun berarti hari Jumat, gitu kan. 60 tahun hari Setu, saudaraku. Jadi kalau sudah 60 tahun siap-siap, saudaraku ya. Hampir masuk hari Minggu. Karena ketika hari Minggu 70 tahun, saudaraku, begitu kan. Lah si Mbah ini sudah 89. Berarti dia sudah Senin minggu depan, saudaraku ya, haleluya.
Selasa. Dia sudah Selasa minggu depan. Itu bonusnya banyak ya Mbak ya, haleluya. Ya. Ternyata banyak jemaat yang sayang mendoakan Pak Denny bisa sampai 80 tahun. Tetap tidak ada yang amin, berarti memang, berarti terbukti tadi, nggak ada yang amin. Haleluya. Tapi nggak apa-apa, saudaraku. Alkitab sudah ngomong nggak apa-apa. Katakanlah saya sampai umur 80 tahun, ya. Artinya 80 tahun itu, aminnya telat sudah nggak berlaku. Haleluya. ...80 tahun itu kalau diharikan 29.200 hari. Nah, saya sudah pakai selama 18.639 hari. Jadi sisa kuota hari saya itu tinggal 10.561 hari. Rukul berkata, pertinyi-inyi. Pertanyaannya, ini yang 6.911 ini mau diapain? Pertanyaannya, yang 10.561 itu mau diapakan? Kita perlu hitung. Karena itu, poin yang pertama, coba klik. Next. Saya akan kasih 3 Romawi, klik balik. Saya akan kasih 3 Romawi, Bapak Ibu, dan masing-masing Romawi punya bagian. Romawi yang pertama, menghitung hari artinya kita harus menyadari 4 faktor hitungan. Yaitu tambah, bagi, kurang, kali. Maksudnya apa? Ini saya sudah kasih contoh bagaimana membagi. Saya sudah kasih contoh bagaimana mengurang dan menambah. Sebentar akan lebih jelas lagi. Tapi mari sisa waktu yang Tuhan masih percayakan kepada kita, itu kita sadari bahwa kita nggak bisa lari dari faktor hitungan ini. Tambah, bagi, kurang, kali. Kita nggak bisa menghindarnya. Itu harus kita lakukan. Ya, kalau kita ngitung seperti ini tadi, maka sebenarnya tambah, bagi, kurang, kali itu berlaku. Ya kan? Coba sekarang kita maju. Next yang berikutnya. Tadi sisa umur saya, katakanlah 70 tahun, anggap yang pendek saja ya, durasinya 6.911 hari. Nah, mari sekarang kita bagi. 6.911 hari itu, 6.911 hari itu, apakah saya khotbah terus? Tidak. Saya coba mencantumkan ini yang utama. 3 di atas itu yang utama. Tidur itu harus, nggak bisa dihindari. Walaupun saudara mendoakan saya supaya kuat, saya nggak akan kuat kalau nggak tidur. Saudaraku harus tidur. Tidur itu hukumnya wajib. Ya, haleluya. Tidur berapa hari kalau di total? Tiap hari misalnya 8 jam. Dikali berapa hari? Faktor pengalian terjadi kan? Jadi berapa hari? Makan, minum, mandi. Mandi itu penting. Saudara percaya saya masih perlu mandi? Iya, harus percaya saudaraku ya, haleluya. Percaya masih perlu makan, percaya masih perlu minum. Dan itu sekian jam dalam sehari. Sekian menit dalam sehari. Kalau di total, dikalkulasi, ada faktor pengalian, ada faktor penambahan. Kemudian doa, belajar Alkitab, khotbah, besuk, konseling. Berapa hari? Itu harus dihitung. Nah kemudian yang terakhir itu Bapak Ibu, itu yang sekunder. Boleh iya, boleh tidak. Mancing, ngopi, ngemil, WA-an, nonton MotoGP, saudaraku, nonton sepak bola berapa hari. Nah, gitu ya. Ya. Karena ngomong kopi, saya ingat di bawah ada jualan kopi, saudaraku ya. Itu jualannya Pak Tino dan Ibu Ana. Mereka cuma untung sedikit, tapi mereka sedang berjuang secara ekonomi dan mereka ada paket di situ, ada energen, ada kopi. Bapak Ibu beli, ya, memberkati mereka. Tapi saya nggak ngopi, Pak. Nah, kalau nggak ngopi, belikan orang yang ngopi. Dan informasi, saya suka kopi. Nah, ala Pak Denny iki loh, mbok bilang saja atau minta dibelikan? Enggak, saudara. Kami sudah duluan beli.
Kalau ada jemaat yang promo, gembala itu pertama beli, saudaraku ya, haleluya, ngelarisi. Kadang-kadang ada hal-hal yang tidak kami perlukan, tapi kami beli. Kalau jemaat promosi dan kami tahu memang butuh ditopang secara ekonomi, kami beli dan kami berkati orang lain. Jadi caranya begitu, saudaraku ya. Jadi saya hobi ngopi, tapi saudaraku itu cuma guyon ya, anggap aja serius. Haleluya. Anggap saja serius. Jadi yang pertama, kita harus menyadari 4 faktor hitungan. Bagi, kali, tambah, kurang. Tidak bisa tidak, kita harus hitung hari kita. Yang kedua, mari kita lihat next. Yang kedua, menghitung hari artinya menyadari bahwa ada 3 hari penting dalam hidup kita. Hanya 3 hari. Hanya ada 3 hari penting dalam hidup kita. Dan hari itu adalah hari kemarin, hari ini, dan hari esok. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Ya. Kita nggak bisa lari. Kita nggak bisa menghindar dari rumus ini. Bahwa setiap orang memiliki hari kemarin, hari ini, dan hari esok. Tapi perlu kita pahami bahwa menyikapi 3 hari ini harus berbeda. Hari kemarin itu adalah pengalaman. Ya. Mau baik, mau buruk, itu tinggal jadi kenangan dan pengalaman. Jangan kita tinggal di hari kemarin. Karena ini sudah nggak bisa diotak-atik, sudah nggak bisa diapa-apakan. Bapak Ibu gagal, Bapak Ibu jatuh, Bapak Ibu rugi, Bapak Ibu kecelakaan, ngalami yang nggak enak, lupakan yang kemarin. Ini sudah nggak bisa diutak-utik lagi. Kita percaya bahwa Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Kita tahu hari kemarin tinggalkan. Karena kenapa saya harus ngomong begitu? Ada orang yang hidup di hari ini tapi terikat dengan hari kemarin. Aduh, dulu saya rugi Pak, sampai sekarang saya belum bangkit-bangkit. Aduh, dulu saya ditipu orang Pak, gara-gara itu sampai sekarang hidup saya menderita. Aduh, dulu saya ditabrak orang, uang saya dibawa lari. Ingat terus di hari yang lalu. Dulu saya ditinggal pacar Pak, aduh dulu saya disakiti suami, ditinggal sama istri dan sebagainya. Ingat hari-hari yang kemarin. Dan itu tidak menguntungkan hari ini. Hari kemarin hanyalah pengalaman. Walaupun itu penting. Ya, hari ini adalah kesempatan. Yang setuju katakan amin Bapak Ibu. Yuk katakan sama-sama, hari ini adalah kesempatan. 1, 2, 3. Katakan lagi, hari esok adalah harapan. Masa lalu mempengaruhi masa kini. Masa kini mempengaruhi masa depan. Itu rumus. Ya. Kenapa saya hitam? Dipengaruhi masa lalu. Iya kan saudaraku ya. Mungkin ibu waktu ngidamnya kopi, gitu kan. Jadi makanya hitam gitu kan. Kenapa buffet putih? Gitu kan. Siapa tahu waktu dulu mama mertua ngidamnya saudaraku susu, jadi putih begitu kan. Haleluya. Kenapa sekarang aku pendek misalnya gitu? Mungkin dulu kecil kurang makan kacang panjang. Haleluya begitu kan. Jadi hari ini saya pendek, gitu. Kenapa hari ini kita mengalami sesuatu perasaan, sesuatu fenomena, postur kita, pendidikan kita, gaya berpikir kita, sifat karakter kita, semua dipengaruhi masa lalu Bapak Ibu. Minggu lalu saya sampaikan bahwa kenapa kita bisa belajar musik? Karena kita pernah belajar musik. Kenapa kita bisa nyetir hari ini? Karena kita pernah belajar nyetir. Kenapa kita bisa membaca hari ini? Karena dulu kita pernah belajar membaca. Semuanya masa lalu kita mempengaruhi hari ini. Dan kalau hari ini kita ada dalam keadaan yang gak enak, gagal, frustasi, rasanya kita hilang harapan, ingat kita udah gak bisa nyalahkan masa lalu. Ingat faktanya, aku ada hari ini dan hari ini adalah kesempatan. Kenapa? Karena hari ini akan mempengaruhi masa depan. Bapak Ibu setia beribadah hari ini, Bapak Ibu akan diberkati di masa yang akan datang. Bapak Ibu berdoa hari ini, Bapak Ibu dapat mujizat di hari yang akan datang. Bapak Ibu taat kepada firman Tuhan hari ini, engkau di masa depan akan mengalami pemulihan. Hari ini mempengaruhi masa depan. Yang setuju katakan amin. Haleluya ya. Karena itu
Menghitung hari itu artinya menyadari 3 hari penting. Hari kemarin, hari ini, hari esok. Hari kemarin lupakan, tinggalkan, itu pengalaman. Walaupun itu pengalaman keberhasilan, tinggalkan, udah gak ada gunanya. Boleh sih pajang foto, sertifikat, gitu kan. Memenangkan lomba makan kerupuk internasional. Nah, misalnya gitu kan. Wah, menang di tingkat RT Pak, saya Pak, langsung maju di tingkat kelurahan. Lalu kemudian mewakili Indonesia. Mewakili Olimpiade makan kerupuk internasional. Wah, gitu kan. Saya berlomba mewakili Indonesia di Yunani. Tapi sampai di kerupuk yang kedua, saya terbangun. Ternyata itu mimpi. Haleluya. Walaupun pengalaman keberhasilan, banyak orang masih ingat keberhasilan masa lalu. Udah gak ngaruh hari ini Bapak Ibu. Ayo bangun keberhasilan yang baru hari ini untuk kita capai hari esok itu. Jadi mau yang buruk, mau yang manis, itu pengalaman saja. Ya, itu pengalaman saja. Nah, karena itu mari kita ingat firman Tuhan minggu lalu. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Nah, ini enaknya kalau datang berturut-turut, saudaraku ya. Jadi firman Tuhannya nyambung. Bilang sama sebelah, datanglah berturut-turut. Nah, bilang begitu saudaraku ya. Nah. Iya. Kecuali yang dari luar kota, ya saudara, ya luar kota yang sementara beribadah dan harus kembali ke luar kota, ya nggak bisa berturut-turut. Nah, begitu kan? Karena saya kemarin dapat kata kreatif ketika baca firman pagi, rupanya Yesus itu diserahkan kepada orang Yahudi ketika diadili dan kemudian diperlakukan semau-maunya. Saya baca sama istri setiap pagi, kami baca Alkitab berdua, saudaraku, dan saya dapat rema. Ketika mendengar kata Yesus diperlakukan oleh mereka semau-maunya. Saya kemudian merenung, iya ya. Tuhanku itu ketika menanggung dosaku, dia diperlakukan semau-maunya. Kita sering minta semua muanya. Tapi kita taat semau-maunya. Kenapa Yesus diperlakukan semau-maunya? Itu karena ketidaktaatan kita. Karena nanggung dosa kita. Jadi kalau kita mau semua muanya, mari kita jangan hidup semau-maunya. Bilang sama-sama, kalau mau semua muanya, jangan semau-maunya. 1, 2, 3. Ya, yang apal nanti dapat kopi ya, bayar sendiri. Haleluya ya, puji Tuhan. Kalau mau semua-muanya, jangan hidup semau-maunya, begitu ya. Kenapa? Dengarkan nasihat, terima didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Setiap kita masih punya masa depan loh, haleluya. Firman yang kemarin lagi, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan putus. Harapanmu tidak akan hilang. Harapanmu tidak akan mengecewakan. Dan poin yang ketiga minggu lalu, ketika kita mendapatkan hikmat, katanya akan ada masa depan. Perlakukan hikmat seperti madu yang manis. Perlakukan hikmat seperti madu yang baik untuk kesehatan kita. Hikmat juga baik untuk jiwa kita. Karena orang dapat hikmat, maka dia akan mendapatkan masa depan. Oke, yang ketiga sekarang. Romawi yang ketiga, menghitung hari artinya menyadari 3 hal dalam satu hari. Rupanya kita ada di poin yang terakhir, 3 poin terakhir Bapak Ibu, Saudaraku. Dalam satu hari itu ada 3 paket komplit yang mungkin terjadi dalam hidup kita dan pasti terjadi dalam hidup kita. Ya, kita nggak pernah sadar kan? Satu hari ya Tuhan, aku berdoa menyerahkan hari ini pagi, siang, sore, malam dalam tangan-Mu. Tapi kita nggak pernah ngerti apa sih yang terjadi sepanjang hari itu. Nah, firman Tuhan kasih tahu bahwa dalam satu hari itu ada 3 paket komplit. Yang pertama, ada berkat baru. Yang senang dapat berkat baru katakan amin ya. Ayatnya Ratapan 3 ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Karena itu lagunya tadi, besar, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Wah, saya kalau nyanyi itu saudaraku nari saya.
Karena tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Selalu baru tiap pagi. Banyak orang gak sadar setiap pagi itu ada berkat baru. Karena kita ngitungnya cuma uang sih. Kalau kita ngitungnya cuma uang, ya uangnya tambah habis, Pak. Tapi kita nggak pernah ngerti bahwa secara rohani ada berkat, ada peluang. Kapan hari kami mengunjungi satu keluarga, dan keluarga ini ada dalam kesusahan, saudaraku, dan dia curhat. Tapi ketika ketika dia ngomong persoalannya, walaupun dia berkata susah, tapi saya ngomong, ini saksinya ada Pak Andre, ada Pak Agus, ada tim pastoral, ada saudaraku. Saya berkata, kamu nggak susah, kamu tuh kaya. Memang secara nominal keuangan kamu ndak ada. Tapi saya lihat dari cerita dan kesaksianmu tadi, kamu kaya potensi. Kamu kaya peluang. Kamu punya deposito. Bapak Ibu, orang pegang deposito itu punya uang nggak? Punya. Tapi non cash. Ngerti ya? Orang punya deposito, punya uang, tapi nggak ada di dompet. Itu ada di bank, tapi bisa ditarik, dikeluarkan, bisa pada waktunya. Jadi hari ini kalau engkau mengalami kesulitan keuangan, saya mau berkata bahwa di dalam Tuhan, engkau punya deposito rohani. Di tangan uangnya minus, di tangan uangnya tipis. Tapi ada mujizat, ada kuasa yang masih terdepositokan di sorga. Dan pada waktunya itu akan cair. Haleluya, puji Tuhan ya. Ada berkat yang baru setiap pagi. Karena itu peristiwa Tuhan kasih mana untuk orang Israel di pagi hari itu gak cuma perjanjian lama. Hari ini sebenarnya ada mana surgawi yang turun setiap pagi. Karena itu mari bangun pagi dengan percaya Tuhan. Aku ambil jatahku hari ini. Haleluya. Aku ambil bagianku hari ini. Karena ada berkat yang baru tiap pagi. Jadi kita harus yakin bahwa kita sudah diberkati. Walaupun kita nggak lihat secara jasmani, imani dan percaya itu dalam perjalanan. Haleluya. Yang kedua, bagian dari 3 Romawi. Yuk baca nomor 2 apa? Sepi sing moco. Kenapa? Karena ternyata ada berkat baru, Pak. Kok sudah enak-enak, sudah amin nih, keras ya, Pak. Gitu. Sekarang kok ada masalah baru, iki, gitu kan. Ternyata setiap hari juga punya potensi masalah baru. Alkitab sudah catat. Matius 6 ayat 34. Yuk kita baca sama-sama supaya kita yakin. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bilang sama sebelah, laiki. Tanya kita lagi, haleluya ya. Selamat datang di penghitungan hari-hari, haleluya ya. Kita sedang belajar matematika Alkitab, saudaraku ya. Ternyata setiap hari punya kesusahan sendiri. Cara menyikapinya, hiduplah dari hari ke hari. Jangan tanggung kesusahan besok, ditanggung hari ini. Kenapa? Saudaraku, rumah sakit di paling utara Magelang. Tahu ya saudaraku ya? Universitas 2 bola. Nah, karena dulu ada 2 bola bundar gitu ya di gerbangnya. Itu saya berkata, itu Universitas 2 bola, saudaraku ya. RSC yang belum tahu. Iya, rumah sakit di ujung utara Magelang. Semakin penuh. Karena ada banyak mereka yang menanggung kesusahan besok ditanggung hari ini. Yang terjadi, ndak kuat. Jebol. Overload. Nah, Alkitab memberikan solusi untuk menghadapi kesusahan sehari. Jangan tanggung, ini hari Minggu kan. Kalau kita melihat Senin itu berpotensi susah, serahkan kepada Tuhan, lewati dulu hari Minggu. Waduh, berasnya tinggal 1 gelas sih, 1 liter. Ini hanya cukup untuk makan hari ini. Besok makan apa ya? Serahkan kepada Tuhan, jangan khawatir ya. Karena besok punya kesusahan sendiri. Tapi ingat, siapa tahu sebelum susahnya besok muncul, pagi-pagi sudah ada berkat Tuhan. Haleluya ya.
Pagi-pagi sudah ada bancaan datang. Haleluya ya. Di balik rintangan selalu ada berkat rantangan. Haleluya, puji Tuhan ya. Dan di balik rintangan selalu ada berkat rentengan. Amin. Mbak Ana, rentengan kopi. Iya, haleluya ya. Di bawah ada rentengan kopi. Haleluya, puji Tuhan ya. Bapak Ibu, saudaraku, ada berkat baru tapi juga ada masalah baru. Jadi jangan khawatir, Bapak Ibu, saudaraku tahu ayat sebelum ayat ini. Matius 6:33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Baru muncul ayat ini. Jadi di ayat sebelumnya ada janji, cari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan. Dan kemudian muncul. Ingat, kalau mengalami kesusahan, jangan ditanggung tahunan. Ada seorang hamba Tuhan di Rumania ketika komunis berkuasa di penjara. Namanya Richard Wurmbrand. Susah ngomongnya, Richard Wurmbrand. Jadi panggil aja Pak Richard. Dia di penjara sekian belas tahun ketika komunis berkuasa. Karena di masa komunis nggak boleh ada kekristenan, nggak boleh ada penginjilan. Dia di penjara, dia disiksa. Dan kemudian setelah komunis runtuh, dia dibebaskan. Dan ketika bebas, wartawan tanya, anak-anak Tuhan, dia bersaksi di gereja-gereja. Dan orang bertanya, kenapa Bapak bisa nanggung hukuman penyiksaan selama sekian belas tahun? Dia berkata, kalau saya tanggung 14 tahun dalam satu hari, saya sudah mati berdiri. Saya sudah mati dari lama. Tapi saya tanggung hari per hari. Dipukuli hari itu sakit. Dia nggak pikir besok gimana ya, hari ini aja begini. Besok gimana ya, dia nggak pikir besok. Yang penting hari ini selesai. Terima kasih Tuhan, aku masih hidup hari ini. Haleluya. Besok disiksa lagi, dipukuli, disiksa. Saudaraku, dia tanggung hari itu. Dia nggak pikir lagi besok. Besok urusan besok. Dia tanggung hari per hari. Dan ternyata dia dapat kekuatan. Sekian belas tahun di penjara. Dan dia keluar, dia berkata, aku tanggung hari per hari. Puji Tuhan. Nah, ini yang harus kita sadari. Ini ayat yang paling indah. Ayat terakhir. Haleluya, puji Tuhan ya. Yang ketiga, apa yang terjadi dalam satu hari, ada perubahan baru. Yuk kita baca sama-sama 2 Korintus 4 ayat 16. 1, 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. 51 itu sudah merosot ya anak-anak muda. Ya, haleluya. 51 itu sudah merosot. Makanya perlu dihibur, disenang-senangkan. Dijak mancing gitu ya. Ben seneng hati nih gitu loh, haleluya ya. Jadi Bapak Ibu jangan keberatan kalau saya mancing, haleluya ya. Ya kadang-kadang saja saudaraku ya. Yang dihindari adalah mancing kemarahan. Nah itu yang harus dihindari ya. Tapi mancing ikan boleh. Kenapa? Karena merosot saudaraku. Orang yang tubuhnya mulai merosot itu emosinya bisa labil. Pemikirannya bisa goyah, saudaraku. Banyak hal kemerosotan. Ya, itu tidak bisa dihindari. Ada masa pertumbuhan, ada masa kemerosotan. 51 itu sudah merosot. Manusia lahiriah kita merosot, berubah menurun. Berubah merosot. Terjadi penyusutan bahasa ekonomi. Tapi manusia batiniah harus jadi semakin baru. Kapan? Dari sehari ke sehari. Saya sering berkata, jasmani kita tuh narik ke kiri. Semakin lemah, merosot. Akhirnya balik ke debu, ya kan? Tapi rohani kita harus narik ke kanan. Semakin kuat, semakin baru. Dan di satu titik mati, ya kan? Di satu titik mati. Yang merosot jasmani jadi debu, yang rohani sempurna bersama Yesus di sorga. Nah gitu. Dan itu terjadi setiap hari. Pembaharuan setiap hari. Next. Saya akan akhiri dengan ini. Ini hadiah ulang tahun saya 2 tahun yang lalu. Saya pakai. Dikasih, dibelikan sama Vion. Dan saya kaget. Ketika saya, sudah lama saya nggak pakai. Ketika saya pakai lagi. Rupanya ini adalah nubuatan Presiden Amerika yang baru. Haleluya, puji Tuhan. Jadi ketika Trump dan Biden, saudaraku ya, Pilpres, saya lihat jam saya. Wah,
sing menang biden. Haleluya. Karena Nabi Vion sudah mengatakannya melalui jam. Ini hadiah ulang tahun 2 tahun lalu saudaraku ya. Haleluya, puji Tuhan. Dan saya kaget. Saya juga nggak sadar, saya kaget. Loh kok mereknya kok biden. Haleluya. Ini jam murah saudaraku ya. Sebab saya ngerti berkatnya, saudaraku ya. Dia nggak mungkin membelikan Rolex, saya ngerti berkatnya dia kan gitu saudaraku ya. Jadi saya ngerti ini jam murah, tapi ini jadi bernilai karena ini ada nama Presiden Amerika yang baru. Haleluya, puji Tuhan. Apa yang saya mau sampaikan adalah, kita nggak pernah ngerti dengan terpilihnya Biden, saudaraku, apa yang akan terjadi dengan dunia ini. Bagaimana korelasinya dengan Palestina? Bagaimana korelasinya dengan Israel? Bagaimana korelasinya dengan dunia? Bagaimana korelasinya dengan kemunculan antikris? Kita tidak akan berspekulasi, tetapi minggu depan kita akan dengar tentang 666. Minggu depan kita akan mendengar lanjutan firman bulan lalu. Kita sudah lihat antikris, kita sudah belajar tentang antikris, dan minggu depan kita akan lihat 6666. Kita nggak akan spekulasikan dengan kemunculan Biden, enggak saudaraku ya, karena kita nggak boleh berspekulasi. Tapi saya hanya berkata, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Yang jelas, waktu berjalan maju, Tuhan semakin dekat, dan Tuhan pasti akan menggenapi semua rencananya. Karena itu, mari kita menghitung hari. Tutup Alkitabmu, next 1 halaman lagi, kita akan nyanyi lagu ini. Lagu yang minggu lalu. Puji Tuhan. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku, Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu, darah-Mu, salib-Mu, tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, berkuasa, sanggup bangkitkan harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Yang sedang merasa tidak aman nyanyikan. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu, tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus ku
andalamu, harapanku, harapanku di dalammu. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalammu. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari sekarang kita biasakan hitung maju hari-hari hidup kita. Jangan hitung mundur, hitung maju. Tinggal berapa sisa kuota waktu yang Tuhan percayakan kepada kita. Untuk apakah itu? Karena kita sedang berjalan menuju kepada kekekalan. Amin. Dan biarkan kita mau pakai waktu yang ada ini untuk sungguh-sungguh memuliakan dan setia melayani Tuhan. Menjelang hari-hari yang semakin sulit ini, biarkan kita menghitung hari-hari kita. Setiap kita, tidak terkecuali. Terima kasih Tuhan. Mari setiap kita berdoa kepada Tuhan. Serahkan hidupmu, pergumulanmu. Tanggung hari per hari. Jangan tanggung persoalan minggu depan. Ada beberapa di antara engkau yang menghadapi jatuh tempo beberapa hari lagi, beberapa waktu lagi, beberapa minggu lagi. Jangan engkau terbeban, pasti engkau akan berpikir itu. Tetapi serahkan hidupmu dari hari ke hari. Dan biarkan engkau mengalami kemenangan setiap hari, perubahan setiap hari, pembaharuan setiap hari. Dan biarkan engkau bisa memiliki kekuatan untuk menanggung persoalan setiap hari. Haleluya, mari kita angkat tangan kita. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup. Katakan dengan yakin dan iman, ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, aku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarkan kami pulang. Dan sekarang terimalah keberhasilan yang maksimal. Terimalah perlindungan yang sempurna. Terimalah keberuntungan yang ajaib turun dalam hidupmu. Dan tidak ada hari-hari sial dalam hidupmu. Engkau dikatakan beruntung karena engkau anak Tuhan.
Dan sekarang terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang anaknya yang tunggal, persekutuan Roh Kudus, memelihara roh jiwa tubuhmu sempurna tak bercacat, sampai Yesus datang menjemput gereja dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak ibu saudara jangan pulang dulu. Ada Bapak Agus dari luar kota, boleh ambaikan tangan Pak Agus? Oh, selamat datang Pak Agus, Tuhan memberkati. Mari berikan tepuk tangan. Iya. Sebelum pulang kami punya hadiah Pak. Ada 2 hadiah untuk Bapak khusus ya. Yang pertama kami akan nyanyi khusus untuk Bapak. Yang kedua nanti akan diberikan oleh petugas. Ya, kita nyanyi sama-sama welcome song. Pak Agus selamat datang ya. Mari kita nyanyi dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Selamat datang Bapak Ibu Saudara, bergabung dengan kami, rasakan hadiratnya, memuji menyembah Dia dengan sepenuh hati, bersukacita muliakan Dia dalam karisma family. Bersukacita muliakan Dia dalam karisma family. Bersukacita muliakan Dia dalam karisma family. Selamat datang Pak Agus, Tuhan memberkati. Jangan kapok untuk datang lagi. Selamat pulang, selamat pagi, Tuhan memberkati.